Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di channel yang selalu menyajikan analisis jernih, kabar terkini, dan fakta-fakta menarik dari dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Kali ini, kita akan bahas kabar terbaru dari Timnas U23 Indonesia yang baru saja merilis daftar 23 pemain untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Ada cerita menarik yang wajib Sobat tahu. Pertama, hadirnya pemain keturunan Dion Marks yang akhirnya bisa berseragam Garuda Muda setelah proses naturalisasinya rampung. Kedua, absennya Tim Gepens, sosok yang juga sempat dinaturalisasi bersama Dion, namun belum kunjung mendapat kesempatan. Nah, biar lebih jelas, mari kita bedah Garuda Muda pasca ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia terakhir kali tampil di ASEAN Cup U23 ke 2025. Hasilnya cukup membanggakan, runner-up setelah kalah tipis 0-1 dari Vietnam di final. Walaupun gagal juara, turnamen ini jadi bukti perkembangan positif di bawah pelatih baru, Gerald van den Burg. Van den Burg, pelatih asal Belanda, dikenal mengutamakan disiplin taktik, permainan posisional, dan pressing cepat. Filosofi inilah yang coba ia tanamkan sejak awal, dan ASEAN Cup menjadi laboratorium awal sebelum menghadapi tantangan lebih besar. Kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Format dan grup J kualifikasi. Di kualifikasi kali ini, Indonesia tergabung dalam grup J bersama Korea Selatan raksasa Asia, langganan Piala Dunia U20 dan U23. Laos tim yang dikenal ulet meski kualitas individu di bawah Indonesia. Makau di atas kertas paling lemah, tapi tetap berbahaya bila diremehkan. Sebagai tuan rumah grup J, Indonesia akan berlaga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 39 September tahun 2025. Dukungan publik jadi senjata utama Garuda Muda untuk meraih hasil maksimal. Daftar 23 pemain Timnas U23 Indonesia. Pelatih Van den Burg merilis 23 pemain yang akan membela Merah Putih. Kiper Muhammad Ardiansyah Cahya Supriyadi Dava Fasya Sumawijaya Bek, Kakang Rudianto Kader Arel Muhammad Ferrari Dion Marks Alvarezi Bevon Mikael Tata Doni Tri Pamungkas Frankie Misa Gelandang, Aoni Firmansyah Zanadin Faris Hobi Darwis Arhan Fikri Ananda Raihan Henen. Penyerang Hoki Caraka Reven Rafael Struik Riki Pratama Salim Turahya Rahmat Arjuna. Analisis tiap lini pertama. Kiper pilihan kiper cukup aman. Ardiansyah Cahya dan Dava adalah nama-nama dengan pengalaman kompetisi domestik. Rotasi bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Kedua, lini belakang inilah sektor yang paling banyak dibicarakan karena ada Dion Marks. Selain itu, nama-nama seperti Ferrari dan Kader Arel sudah cukup berpengalaman di level U23. Ada keseimbangan antara pemain muda lokal dengan darah baru keturunan. Ketiga, lini tengah Arhan Fikri akan jadi otak permainan. Ia ditemani Robi Darwis yang dikenal tangguh dan Zanadin Faris yang memberi variasi baru. Van den Burg tampak ingin membangun lini tengah dinamis, satu kreator, satu breaker, dan satu penghubung. Keempat, lini depan di sektor ini, Indonesia cukup kaya. Ada Hoki Caraka yang terkenal sebagai finisher tajam, Chen Sreven yang agresif, Struik yang berpengalaman di Liga Belanda, hingga nama baru Riki Pratama dan Salim Turahya. Kedalaman lini depan bisa jadi kunci bila Indonesia ingin berbicara banyak. Perpaduan pemain lama dan baru. Menariknya, Van den Burg tidak hanya mengandalkan nama lama. Beberapa pemain baru masuk, menunjukkan bahwa persaingan sehat memang diterapkan. Hal ini positif karena membuat setiap pemain sadar bahwa performa adalah kunci utama, bukan sekadar nama besar. Sorotan Dion Marks. Dari seluruh nama, Dion Marks jadi yang paling disorot. Bek keturunan Belanda ini resmi menjadi WNI pada Februari tahun 2025. Namun baru kali ini ia akhirnya mendapat panggilan resmi. Dengan tinggi badan ideal, gaya bertahan disiplin, dan pengalaman di sepak bola Eropa, Dion diharapkan bisa menutup celah di lini pertahanan Garuda Muda. Ia juga punya kelebihan dalam duel udara, sesuatu yang selama ini jadi kelemahan Indonesia. Misteri absennya Tim Gepens. Bersamaan dengan naturalisasi Dion, ada nama Tim Gepens.
Namun hingga kini ia belum dipanggil. Banyak spekulasi berkembang, apakah soal adaptasi, kondisi fisik, atau alasan teknis dari Vandenberg. Absennya Gippens menimbulkan diskusi hangat di kalangan supporter. Tetapi, keputusan Vandenberg menunjukkan bahwa ia memilih pemain sesuai kebutuhan taktik, bukan sekadar karena status naturalisasi. Kekuatan tim. Pertahanan lebih solid dengan masuknya Dion Marks. Lini tengah kreatif berkat kombinasi Arhan Fikri, Robbie Darwish, dan Tony Firmansyah. Serangan variatif dengan trio hoki Ravenstroik, ditambah opsi baru Ricky dan Salim. Tantangan di grup J Korea Selatan lawan terberat. Disiplin, stamina tinggi, organisasi rapi. Laos sering bermain bertahan total, bisa jadi ujian kesabaran. Macau relatif lemah, tapi bisa memberi kejutan bila Indonesia lengah. Target minimal adalah menang atas Laos dan Macau, lalu mencoba mencuri poin dari Korea Selatan. Peluang lolos peluang Indonesia cukup besar, apalagi dengan dukungan penuh supporter di Sidoarjo. Jika mampu tampil konsisten, Garuda Muda bisa lolos ke putaran final. Generasi ini dianggap sebagai calon tulang punggung timnas senior di masa depan. Jadi, hasil di kualifikasi ini bisa jadi tolok ukur seberapa jauh perkembangan sepak bola Indonesia. Harapan publik, antusiasme supporter luar biasa. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Arhan Fikri, hingga Dion Marks kini jadi pusat perhatian. Publik berharap mereka bisa memberi kebanggaan, bukan hanya tampil, tapi juga bersaing di level Asia. Nah, Sobat Cek Fakta, itu tadi ulasan lengkap tentang 23 pemain timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Ada kabar gembira soal masuknya Dion Marks, tapi juga tanda tanya besar soal absennya tim Gippens. Babak kualifikasi ini akan digelar pada 39 September tahun 2025 nanti. Kini, Gerald sudah menyerahkan daftar pemain yang akan membela lambang Garuda di dada untuk ajang tersebut. Dari nama-nama yang tertera, sejumlah pemain langganan tetap dipanggil. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Ardiansyah, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Arhan Fikri, hingga Jens Raven tetap ada. Namun, ada juga beberapa nama baru yang dipanggil oleh Gerald Vandenberg. Pemain-pemain yang baru merasakan era kepelatihan Gerald adalah Zanadin Faris, Ananda Raihan, Salim Turahya, Ricky Pratama, hingga Rafael Struik. Menariknya, ada satu pemain keturunan yang dipanggil oleh Gerald. Ia adalah Dion Marks yang merupakan pemain berposisi sebagai bek. Marks sejatinya sudah mendapatkan status sebagai WNI sejak Februari lalu. Akan tetapi, ia baru bisa membela Garuda Muda 7 bulan setelahnya. Ia juga tidak sendirian saat mengucap sumpah setia sebagai WNI. Pada saat itu, ia ditemani oleh All Romney dan tim Gippens. Yang jelas, Garuda Muda punya peluang besar untuk lolos, apalagi bermain di kandang sendiri. Semoga para pemain bisa menunjukkan performa terbaik dan membuat Indonesia bangga. Jangan lupa, dukung terus timnas kita dengan doa dan semangat. Karena sepak bola bukan hanya soal hasil, tapi juga soal kebanggaan dan identitas bangsa. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Tetap pantau Cek Fakta untuk update, analisis, dan fakta menarik lainnya seputar dunia olahraga. Salam olahraga, salam Garuda.